Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video selanjutnya akan kami bahas soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester Gasal kelas 12 matematika wajib, karena yang sebelumnya kami sudah membahas tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Kemudian akan saya lanjutkan untuk soal-soal yang berkaitan dengan KD 3.2, yaitu berkaitan dengan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data berkelompok. Langsung saja kita lihat soal, ada tabel ya, tabel yang menyajikan data berkelompok. Ini cirinya di sini nilai datanya itu menggunakan interval, jadi ini berkelompok. Kemudian ditanyakan tepi bawah kelas interval kelima, berarti 35 sampai 39. Kalau batas bawahnya berarti ini 35, tapi kalau tepi bawahnya berarti batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 35 dikurangi 0,5 adalah 34,5. Jadi ini soal yang mudah ya. Kemudian nomor 17 ini ada tabel ya. Ada tabel yang menyajikan data berkelompok, kemudian histogramnya seperti apa. Nah, ini akan kita sajikan dalam histogram. Jadi kalau histogram itu nanti nilai data di sini yang ditampilkan adalah tepi bawah sama tepi atasnya. Kita lihat coba kelas pertama 24 sampai 28, berarti tepi bawahnya 23,5, tepi atasnya 28,5. Frekuensinya 5, berarti ini tingginya 5 ya. Yang berikutnya tepi bawah kelas kedua 28,5, tepi atasnya 33,5, frekuensinya 8. Kemudian yang berikutnya tepi bawahnya 33,5, tepi atasnya 38,5, frekuensinya 12, frekuensinya 10, ini 43,5, 48,5, frekuensinya 5. Berarti jawabannya yang A ya, ini jelas lah, yang A jawabannya. Kalau yang B salahnya di mana tuh yang B? Yang B itu salahnya ada pada ini ya. Kelas ketiga itu frekuensinya harusnya 12, tapi di sini 10. Ini salahnya di sini. Kalau yang berikutnya, yang opsi C itu gimana salahnya nih? Opsi C itu salahnya ada di 5, 10, betul nggak? Coba 5. Oh, di kelas kedua ya, kelas kedua ini frekuensinya harusnya, kelas kedua itu frekuensinya harusnya 8, tapi di sini 10. Itu kesalahannya di situ ya. Ini yang D, frekuensi kelas keduanya harusnya 8 malah 12. Kemudian yang E itu frekuensi kelas ketiganya harusnya 12 malah 8. Ini kesalahannya di sini ya. Itu ya. Kemudian nomor 18, berapa nilai rata-rata dari data di atas? Kita bisa gunakan apa namanya, yang paling mudah itu pakai pengkodean paling mudah. Jadi kita ambil dulu nilai tengahnya ya, XI-nya itu ambil dulu XI-nya 40 sampai 44, berarti XI-nya 42. 40 tambah 44 dibagi 2 ya. Kemudian 45 tambah 49 bagi 2 itu berarti ini 47. 47, 52, 57, 62, 67, 72. Kita gunakan coding ya, kode CI. Nah, CI kita ambil kode 0 nya itu yang 57, berarti sini 0, min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Kemudian kita kalikan ini CI ini dengan FI, jadi FI kali CI, berarti 2 kali min 3 itu min 6 ya, min 6. 5 kali min 2 min 10, 9 kali min 1 min 9, 0, 10, 16, 12 ya. Kita jumlahkan berapa ini jumlahnya? Min 10 dengan 10 habis
Ini min 15 ditambah 16 berarti 1 tambah 12 13. Nah, sekarang berapa nilai rata-ratanya? Berarti rata-ratanya sama dengan tadi yang di kode 0 adalah 57, berarti ini 57 ditambah 13 per jumlah frekuensinya berapa ini? Ini 7, 16, 28, 38, 46, 50. Berarti ini per 50. Tapi dikalikan lagi dengan ini. Panjang kelasnya berapa ini? 40 sampai 44. Ini panjang kelasnya 5 ya. 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ini kalikan 5. Berarti ini dicoret. Nah, 10 ya. Berarti 57 ditambah 1,3 sama dengan 58,3. Nah, jawabannya yang E. Ini kita pakai coding lebih mudah. Kenapa? Karena perhitungan angkanya lebih kecil ya. Ini perhitungan rata-rata data kelompok menggunakan kode, pakai kode. Kemudian nomor 19, ini median data berkelompok ya. Berarti untuk mencari median data kelompok kita harus hitung dulu jumlah frekuensinya berapa ini. 13 tambah 15 28 ya, 28 tambah 10 38, 38 tambah 10 48. Mediannya berarti data ke 24 ya. Data ke 24 separuhnya dari 48. Berapa data ke 24-nya ada di kelas ke berapa ini? Ada di kelas ke berapa? Coba kita hitung ya, kita akumulasikan 5 tambah 8, 13, 28. Berarti ini kelas ketiga ya, karena ini kelas ketiga memuat data dari data ke-14 sampai 28. Berarti data ke-24-nya ada di kelas ketiga. Nah, maka mediannya sama dengan tepi bawahnya 47,5 ditambah, nah tadi medianya data ke 24 ya, 24. Padahal di sini itu ada berapa ini? Tadi kelas ketiga, berarti kalau kelas pertama dan kelas keduanya dijumlahkan berapa ini? 5 tambah 8, 13. 13 untuk sampai 24 berarti butuh berapa lagi? Butuh berapa? 11, 13 sampai 24 berarti 11 lagi ya. 11 berarti ini 11 dibagi frekuensi pada kelas ketiga ini yang ada medianya tadi, bagi 15. Tapi jangan lupa kalikan dengan panjang kelasnya berapa ini. 36 sampai 41 itu berapa? 36, 37, 38, 39, 40, 41. 6 ya. Ya. Maka sama dengan ini disederhanakan dibagi 3 itu berarti 2 bagi 3 5. Berarti sama dengan 22 per 5. 47,5 ditambah 4,5 ya, 22 per 5 kan 4,4 nah. 4,4 berarti sama dengan 51,9 ya, jawabannya yang C. Nah, tuh tentang median. Kemudian yang berikutnya tentang modus data berkelompok tapi dalam histogram. Kalau modus berarti kita lihat yang frekuensinya paling besar, berarti kalau histogram yang paling tinggi persegi panjangnya. Maka ini modusnya sama dengan tepi bawahnya berapa? 28,5 ditambah, kalau modus berarti kita hitung selisihnya ini. Ini selisihnya berapa ini? 10 dengan 6 berarti 4, selisihnya ini 10 dengan 2 berarti 8. Berarti 4 dibagi 4 plus 8 kali panjang kelasnya berapa ini? 22,5 dikurangi 16,5 berarti ini 6 ya. Tekan 6. 28,5 ditambah 24 per 12 jadi 28,5 ditambah 2 30,5 ya, ini jawabannya yang D ya.
Nah, berikutnya yang nomor 21 ini kuartil pertama, berarti ini nilai data yang membagi seperempat data awal ya, seperempatnya data yang depan itu seperempatnya, tapi ini datanya berkelompok, berarti langkahnya hampir sama dengan median. Kita jumlahkan dulu frekuensinya, 17, 32, 44 ditambah 8, 52. Nah, Q1 berarti data ke seperempatnya dari 52. Data ke berapa ini? Data ke 13 ya. Kelas ke berapa data ke 13? Coba kita hitung ya. Ini kelas pertama memuat data ke 1 sampai 7. Kelas kedua data ke 8 sampai 17. Oh, berarti ada di kelas kedua. Kelas kedua ya. Berarti Q1 nya sama dengan, tapi bawah kelas keduanya 29,5 ditambah, nah tadi Q1 nya data ke 13, kelas pertama hanya memuat data ke 1 sampai 7, berarti untuk sampai data ke 13 butuh berapa lagi? Butuh 6 ya. Jadi ini 6 per frekuensi pada kelas keduanya 10, panjang kelasnya adalah 25 sampai 29 itu 5. Nah, sama dengan 29,5 ditambah 6 kali 5 30 bagi 10 3, berarti sama dengan 32,5. Nah, itu untuk perhitungan Q1 ya. Kalau Q2 berarti sama dengan median, kalau Q3 nya berarti nanti 3/4 dari 52. Nomor 22 ini desil, itu berarti membagi data menjadi 10 ya, berarti ini jadi 10. Kita hitung dulu frekuensinya, jumlahnya berapa ini? 12, 24, 39 ditambah 9, 48, 50. Nah, desil ketiga berarti D3, data ke 3/10 kali 50, data ke 15. Nah, kelas keberapa data ke 15? Kita hitung. Ini 4 tambah 8 12. 12 tambah 12 24. Oh, berarti ada di kelas ketiga. Ini kelas ketiga. Maka D3 nya sama dengan tepi bawah kelas ketiganya 54,5 ditambah, nah ini kita tadi desil ketiga kan data ke 15, berarti kita hitung yuk, kita hitung ya. Berarti 4 tambah 8 12, untuk sampai 15 berarti harus tambah 3 lagi, 3 per 12, yaitu frekuensi kelas ketiga. Panjang kelasnya berapa itu? 47, 48, 49, 50, berarti 4 ya. Berarti 54,5 ditambah 3 kali 4 12 bagi 12 1, berarti 55,5. Nah. Persentil itu berarti per 100 ya, per 100. Angkanya sama, kita hitung dulu frekuensinya. 10 tambah 10 20, 32 tambah 8 40. Persentil ke 70 berarti P70 itu sama dengan data ke 70 per 100 ya. Kalikan jumlah frekuensinya tadi berapa? 40. Berarti sama dengan data ke 28. Kelas ke berapa ini? Kelas ke 28 itu kelas ke berapa? Tadi ini 2 tambah 8 10 tambah 10 20
20, 32. Oh, kelas keempat ya, kelas keempat. Nah, berapa P70 nya? Berarti sama dengan kelas keempatnya tadi berapa, tapi bawahnya itu 60,5 ditambah, berarti kalau sampai kelas ketiga itu jumlahnya berapa ini? 2 tambah 8 10 tambah 10 20 sampai 28, berarti 8 ya. 8 per 12 kali panjang kelasnya ini berarti 3. Jadi 60,5 ditambah 24 dibagi 12 itu berarti 2, maka sama dengan 62,5 yang C ya. Nomor 24 ini jangkauan ya, jangkauan datanya data tunggal, jadi sangat mudah, tinggal diambil saja data terbesarnya berapa ini, 17 ya. 17 dikurangi data terkecilnya itu 4, berarti 17 kurangi 4 13 ya. Ya, sementara itu dulu penjelasan saya untuk statistika, yaitu ukuran pemusatan ya. Nanti ukuran penyebaran akan saya lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu kalian dalam belajar terkait dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.